Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para petani sawit unggul maupun yang belum unggul. Semoga kedepannya memakai bibit unggul. Nah, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan menjelaskan review langsung seperti apa sawit abal-abal ini teman-teman ya. Kata orang kan, Bang, sawit abal-abal itu tidak bagus. Sawit abal-abal itu buahnya tidak seperti unggul, dan sawit abal-abal itu buahnya jarang-jarang. Kita sebenarnya tidak bisa menjadi Tuhan teman-teman ya. Yang menyebut bahwa sawitnya abal-abal itu tidak bagus ini nyatanya di harapan kita ini sawit abal-abal ya teman-teman ya. Yang dulunya orang tua kita tanam, yang orang tua kita dulunya belum paham kan tentang sawit ini teman-teman ya. Makanya ada yang orang tua kita menanam yang cabutan, yang kantongan, lebih parah lagi yang kantongan itu teman-teman ya. Ya kita tidak tahu asal usul bibitnya. Kalau cabutan kan kita tentu dari pokok sawit yang ini yang lebat, nah seperti itu kan. Kalau yang kantongan itu kita tidak tahu asal usulnya dari mana, kita tidak tahu. Nah itu yang lebih parah teman-teman ya. Nah ayo kita review langsung teman-teman ya, seperti apa, ayo. Nah ini teman-teman ya, bisa kita lihat sama-sama, kita lihat. Nah ini bibit abal-abal tapi performanya unggul. Nah kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ini performanya seperti sawit unggul. Buahnya full keliling, besar-besar. Ini jenis Dura ya teman-teman ya. Ini jenis Dura. Tetapi kita lihat ke depan seperti apa. Ayo kita lihat. Nah, ini sudah mulai kurang teman-teman ya. Ada berapa janjang nih di atas? 3, ada 4 teman-teman ya. Nah, ini jenisnya sama, tanahnya sama, perawatannya sama, pupuknya juga sama teman-teman ya. Tapi kok kenapa berbeda-beda? Ada yang lebat. Ayo kita ke depan nih. Ada yang tidak lebat, ada yang kosong, bahkan ada yang satu janjang di pokok sawit nih. Berapa janjang di 2? Nah ini 2 janjang teman-teman ya. Nah kok bisa berbeda teman-teman? Padahal perawatan sama, tanah sama. Ini tanah subur nih teman-teman ya. Ini baru diracun tadi, semalam. Nah inilah sawit abal-abalnya teman-teman. Ayo kita ke depan, kita lihat. Nah ini sudah mulai jarang teman-teman ya. Ada 4 tandan. Ada 4 tandan di pokoknya teman-teman ya. Nah seperti inilah sawit abal-abal nih teman-teman ya. Nah tidak menentu dia di atasnya. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Ayo kita ke sini teman-teman ya. Kita lihat yang ini. Teman-teman bisa lihat kan? Ini kosong. Ada 1. Ada 1 tandan nih teman-teman ya. Dari manalah ini perbedaannya, bedanya? Inilah kalau abal-abal. Kita tanam pun 100 pokok ini. Yang bagus seperti dari awal itu tadi, itu cuman bisa kita bilang 25 sampai 30 pokok teman-teman ya. Itu pun kalau ada teman-teman ya. Tapi kalau bibit unggul itu jauh berbeda teman-teman ya. Kita tanam 100 pokok yang unggul, itu 90 itu sudah buahnya bagus-bagus teman-teman ya. 10 itu yang jarang-jarang. Teman-teman bisa lihat kan video saya sebelumnya, ada itu video kita review BL1. Teman-teman bisa lihat unggul tuh teman-teman ya, tidak ada buahnya yang kosong. Ini lumayan lah teman-teman ya. Ini lumayan lah. Kalau jika ada yang bilang, Bang, sawit unggul saya tuh seperti sawit abal-abal saya itu seperti sawit unggul, Bang, katanya. Itu tepat yang beruntung teman-teman. Tapi dari 10 tuan yang bilang kayak gitu, cuman 1 ataupun 2 tuan yang paling yang bagus. Ini tengoklah, buahnya besar. Tapi teman-teman bisa lihat cuman 2 tandan. Cuman 2 tandan di atas. Apa ini rendah tonasenya teman-teman. Bahkan ada yang kosong. Ini kosong nih teman-teman.
Kosong. Teman-teman bisa lihat nah. Kosong, ada satu. Nah, inilah kenapa kita disarankan memakai yang unggul teman-teman ya. Nah, inilah alasannya. Saya sengaja bikin video seperti ini supaya teman-teman petani-petani lainnya bisa tahu bedanya dan bisalah teman-teman memahami dari video saya ini. Ayo kita lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Kosong. Ada satu, dua. Aduh. Inilah teman-teman ya, performa dari bibit abal-abal. Kalau unggul itu jauh berbeda ya teman-teman ya. Ada di video sebelumnya saya review bibit unggul BL1, itu rata-rata semuanya berbuah full keliling teman-teman ya. Ada, cuman itu bisa kita hitung, ada dari 100 pokok tuh ada yang 10. Ayo kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini lumayan teman-teman ya. Tapi ini kayaknya buah landak ini teman-teman. Itu durinya yang banyak teman-teman ya. Lahannya bersih. Sangat bersih lahannya teman-teman ya. Tapi lihatlah performanya ini. Ayo kita lihat ke sini teman-teman. Wah, ini lumayan lah teman-teman. Bisalah. Bisalah teman-teman ya. Nah, ini lumayan lah teman-teman ya. Ada 4, 5, 6 di atas teman-teman ya. Tapi dia tidak rata seperti ini. Dalam satu baris itu kita taruhlah satu baris itu sebanyak 20, enggak sampai lah 15 pokok lah. Itu paling yang seperti ini tuh 5 teman-teman ya, 6. Kalilah itu jika ada 10 baris. Itulah kenapa kita harus disuruh menanam yang unggul nih teman-teman ya. Saya bukan menakut-nakuti para petani. Nah, jika para petani lainnya merasa abal-abal, saya masih mempertahankan abal-abal bang, ya itu hak kalian lah sebagai petani ya. Kami ini hanya mereview, hanya membuat video agar teman-teman bisa memahami, bisa membedakan seperti apa abal-abal, performa abal-abal dan performa unggul teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman ya. Nah, ayo kita lihat lagi di sini teman-teman. Nah, padahal ini bibitnya sama. Nah, tengoklah di atas ini. Berapalah cuman ini? Berapa tanda nih? Apa nggak rendah tonasenya nih? Nggak ada potensi. Cuman 2 tanda nih teman-teman ya, di atas. Apa nggak rugi kita nanam abal-abal nih teman-teman? Memang ya dulu inilah yang hidupi kita kan. Ada orang yang bilang dari dulu pun itu yang kita makan. Memang betul, tapi dengan perkembangannya zaman, dengan kemajuan zaman ini sudah ada penelitian, ada sawit unggul lebih bagus dari sawit abal-abal. Itulah makanya kita disuruh menanam sawit yang lebih bagus dari abal-abal teman-teman ya. Nah, ini orang tua kita dulu ya, namanya orang kita pikirannya awam. Yang penting ada bibit, udah ditanam, itu aja. Nah, ini lumayan lah teman-teman ya. Jenis dura nih. Kalau abal-abal memang ada yang tenera, tapi itu bisa kita hitung dalam 1 hektar tuh paling 4, 5 yang tenera teman-teman ya. Nah, ini rencananya yang nggak bagus, ini kita bakal sisip ulang teman-teman ya. Nah, seperti itu kita akan sisip ulang. Nah, kita akan sisip ulang. Yang mana yang tidak bagus, memang tidak semuanya kita musnahkan. Paling tidak ini separuh kita musnahkan teman-teman ya. Kita ganti dengan bibit yang bagus. Rencana ini kita ganti dengan PPKS yang Gambi, yang telah kita semai. Tapi kita akan menunggu bibit yang Gambi besar teman-teman ya. Sekarang masih umur 1 bulanan, masih kecil. Nah, bisa teman-teman lihat performa dari abal-abal. Nah,
Teman-teman sudah bisa lihat kan? Nah, teman-teman, seperti itulah review kita hari ini sawit abal-abal. Nah, dia memang tidak semuanya jarang, memang ada yang buahnya keliling, tapi itulah di dalam 100 pokok yang saya bilang tadi itu paling yang keliling seperti itu 25 pokok, itu pun kalau ada teman-teman ya. Selebihnya itulah ada yang 3, 4, ada yang 2, 0, 1, banyak lah teman-teman ya. Kosongnya banyak juga tadi. Nah, itulah kenapa kita harus disarankan memilih bibit yang bagus ketika kita mau menanam sawit teman-teman ya. Kunci dari keberhasilan petani sawit ini teman-teman, itulah paling utama itu bibit nih teman-teman ya. Jika bibitnya bagus, unggul, bersertifikat, maka keberhasilan itu tinggi lah teman-teman ya. Tingkat keberhasilan itu 80% teman-teman ya. Tidak seperti bibit abal-abalnya teman-teman ya. Lihat ini bibit abal-abal ini cuman berapa pokok lah yang bisa diambil dalam satu baris itu. Nah, itulah teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu bisa membantu pengetahuan kita masing-masing teman-teman ya. Intinya kita masih sama-sama belajar. Saya bukan menakut-nakuti para petani dan juga bukan menyuruh petani untuk merubah ke bibit yang unggul, tidak. Tapi saran dari saya, pakailah yang unggul, potensinya lebih tinggi, tonasenya lebih tinggi, dan tingkat keberhasilan dalam kita bertani ini tinggi teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Nah, mungkin di video kali ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya teman-teman ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.